Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Tentu pasti Tuhan menyertai kita senantiasa. Saya percaya selalu kabar baik kepada setiap anak Tuhan yang dilindungi Tuhan. Amin saudara. Nah, kita hari ini akan belajar kembali di program Bible Study CK7. Kita akan belajar pasal 5 daripada kitab Ayub. Saudara, tapi sebelum ke sana mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Dia, saudara. Mari kita cari hadirat-Nya. Mari kita worship Tuhan. Ya Rada Basi kita. Kami mau Engkau Tuhan. Mau cari Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. We need you, oh Lord God. Ya Rada Basi kata ya Rada Basi. Ya Rala ya Rada Bata kata ya Rada Basi. Orana bayara la yara basi. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Kami mau terus setia padamu, Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, terlalu baik bagi kami Yesus. Yang mencintaiku Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Ya Rana Maya Rada Basi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
Bapa, kami sebentar sejenak mau baca firman-Mu. Kami mau mengerti lebih banyak lagi ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kata-kata yang baru, berikan hamba-Mu hikmat yang baru, yang spontaneous datang daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Berkati kami semua, boleh kami mengerti firman-Mu dan boleh terjadi transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari kita buka kitab kita yang akan kita belajar pada hari ini, yaitu Ayub pasal yang kelima. Ya, Ayub pasal yang kelima. Ini pasal kelima adalah lanjutan daripada pasal yang keempat. Masih terjadi perbincangan antara Elifas dan Ayub. Jadi perikopnya masih sama saudara. Di mana Elifas menegur Ayub. Di pasal yang keempat di hari kemarin saya membagikan tentang bagaimana supaya jangan menghakimi saudara. Apa itu menghakimi adalah jangan sampai kita main hakim sendiri. Artinya memakai justification sendiri untuk menghakimi orang. Nanti saya akan tambahkan beberapa makna tentang penghakiman ya saudara. Tapi mari kita baca dulu pasal 5 ayat yang 1. Berserulah adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Ini kata Elifas ke Ayub. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar. Tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga keinginannya kekayaannya, mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan katanya. Dia bilang jadi bencanamu dan kesusahanmu itu gak muncul dari tanah sebegitu aja. Pasti Ayub ada sebabnya. Ya, mirip loh ini sama tuduhan setan sama iblis saudara. Ya Elifas saya gak bilang dia iblis ya saudara. Tapi strategi iblis tuh diungkapkan dari percakapan ini. Iblis tuh begini. Kamu tuh alamin ini karena kamu tuh kurang ini. Kamu tuh begini karena kamu inget gak dulu kamu berdosa begini. Gak mungkin kamu mengalami ini tanpa sebab. Ya, Tuhan itu sedang hukum kamu. Saya kasih tahu. Ya, cari deh. Pasti ada dosa tersembunyi. Itu cara si iblis untuk intimidasi kita. Sehingga kita jadi ragu sama Tuhan. Ya, tadinya kita merasakan kasih Tuhan, kita berasa dekat sama Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi karena diintimidasi seperti itu, kita jadi menjauh sama Tuhan. Itu strategi iblis saudara. Ya, ayat 7. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rencana orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Saudara, ini Elifas, dia membawa-bawa nama Tuhan. Dia punya knowledge tentang Tuhan. Tapi ayat 13 menurut saya ini seperti mau menghukum Ayub saudara. Seperti rasanya bahwa Elifas ini gak senang kalau Ayub dulu hidup diberkati. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Ya, seolah-olah dia seperti menuduh Ayub bahwa kamu tuh sok pinter. Kamu tuh gak pinter, kamu tuh ada salah daripada Tuhan gitu loh. Ayat 14, pada siang hari mereka tertimpa gelap
Dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Dan dari tangan orang yang kuat, demikianlah ada harapan bagi orang kecil. Dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, akhirnya keluar dia punya statement. Kamu ditegur Allah. Berbahagialah kamu ditegur Allah, pasti kamu ada salahnya. Cepat kasih tahu apa. Gitu. Bayangin saudara kalau jadi Ayub. Seseorang yang memang tahu jelas dia hidup saleh, menjalani hukum Tuhan. Seseorang yang tahu benar dia jalan gak serong kanan serong kiri, dan Tuhan mengiyakan itu. Ya, bayangkan jadi orang yang seperti Ayub lalu dibilang ditegur Allah, ternyata dia ada dosa yang tersembunyi. Bukankah semangat orang menjadi lebih lemah, saudara? Ya. Dan bukankah kita sering melakukan itu kepada orang? Encouragement, teguran, itu dua hal yang sangat berbeda. Encouragement itu tidak mencari-cari kesalahan. Sedangkan teguran, terkadang kita bisa mencari kesalahan karena kita nggak tahu kebenarannya. Encouragement seharusnya tidak perlu mengetahui why. Encouragement sebenarnya tidak perlu mengetahui, kasih tahu jalannya harus begini ya. Karena tuh kamu begitu. Tidak perlu merendahkan atau memukul orang yang sudah menderita sebetulnya. Ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Sebenarnya ini bukan didikan, saudara. Ini another different level. Ya. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah hal itu. Nah saudara, di dalam hal menghakimi, ya saya mau tambahkan bahwa kita itu orang-orang yang lemah. Kita itu orang-orang yang gak sempurna. Ya, saya paling hati-hati dalam hal menegur. Kalau saya ternyata masih ada balok di mata saya, saudara. Saya gak tahu Elifas orangnya seperti apa. Tapi dalam hal menegur, baiklah kita berhati-hati. Ya, jangan sampai menyimpulkan dengan data yang kurang. Apalagi kita menghakimi orang kalau kita sendiri ternyata juga melakukannya. Itulah yang namanya main hakim sendiri. Ya, kita nggak pernah tahu alasan seseorang bisa sampai seperti begitu. Ya, kalau kita tidak mau dihakimi, marilah kita juga tidak menghakimi, saudara. Nah, saudara, di sini kita juga dapatkan makna bahwa kadang-kadang penderitaan yang kita alami itu karena sebenarnya ulah kita, karena kebodohan tangan kita, saudara. Karena kita salah mengambil keputusan misalnya. Ya, karena kita bimbang, saudara. Dan karena kita banyak macam alasan. Tapi penderitaan tidak semata-mata karena ada dosa yang tersembunyi. Elifas dia bilang pasti ada salahmu, entah di mana sama Tuhan, pasti ada. Ya, penderitaan atau suffering bukan semata-mata karena ada hidden sin, saudara. Ya, makanya kita harus mengerti bahwa hidup benar pun kita bisa mengalami badai kehidupan. Kehidupan kita tidak bercela pun kita bisa mengalami cobaan. Salah satu alasannya saya yakin pasti karena baik
apa adanya daripada Tuhan. Bukan semata-mata karena dosa, tapi karena semata-mata mungkin Tuhan mau level up kita. Tuhan mau menaikkan standar kita. Kita tahu ini karena pada akhir nanti di pasal 33, 32 dan ke belakang. Tuhan itu menceritakan segala wisdomnya yang bisa dimengerti sama Ayub. Bahwa di dalam Tuhan memerintah dunia, it's not that easy. Tuhan menjelaskan detail-detail bahwa segala macam detail itu Tuhan perhatikan. Dari situ Ayub beroleh pengetahuan yang lebih luas lagi akan Allah. Sebenarnya Ayub di level up sama Tuhan. Tujuan dari penderitaan adalah untuk level up kita. Saya ikut simpati saudara. And I'm really sorry kalau saudara sedang mengalami yang namanya pergumulan berat dan penderitaan yang luar biasa. Tetaplah bertekun dan tetaplah maju. Dan saya percaya bahwa penderitaan yang dialami itu adalah supaya saudara dan saya itu naik level. Ya, sama seperti sebuah kerang, seperti sebuah tiram saudara. Saudara tahu tiram itu menghasilkan permata pearl. Batu pearl itu adalah batu yang sangat ajaib menurut saya. Bahkan mungkin dia nggak semahal diamond atau berlian. Berlian itu masih harus dipotong, saudara. Dibentuk. Tapi pearl dihasilkan itu sudah sempurna bulat, saudara. Dan saudara tahu, tiram ini untuk menghasilkan sesuatu yang bisa berguna buat orang lain. Menghasilkan pearl yang begitu indah. Dia harus menderita kesakitan sekian tahun lamanya. Bisa berpuluh-puluh ratusan tahun, saudara. Ya. Karena ada zat yang atau ada debu atau ada parasite yang masuk ke dalam tiram. Sehingga dia merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Sehingga benda asing itu diselimuti sama dia. Selapis demi selapis sampai bertahun-tahun. Sampai jadi yang namanya mutiara. Itulah makna daripada penderitaan saudara. Ya, saya tahu penderitaan tidak mudah. Tapi saya percaya orang benar yang menderita tetap pegang iman, tetap maju, tetap gak give up. Pada akhirnya akan di level up sama Tuhan. Kesusahan akan digantikan, duka cita akan digantikan dengan sukacita. Itulah ganjaran penderitaan bagi orang yang mengenal Tuhan, saudara. Ya, encouragement, jangan sampai saudara kita mau menolong orang. Kita mau menguatkan orang. Kita mau menghibur orang. Tapi jangan sampai kita kelewatan batas. Sampai menuduh orang. Dan sampai menghakimi orang. Biarlah encouragement stay di dalam batasnya encouragement. Gak perlu fokus kepada kenapa dan bagaimana. Encouragement itu seperti sebuah sosok your presence. Yang berada di samping seseorang. Yang ikut mau merasakan penderitaannya. Ya, membagikan senyum, membagikan kekuatan, dan memberikan semangat kepada orang. Di dalam encouragement jangan sampai ada penghakiman. Ya, terhadap orang yang menderita, janganlah kita hakimi dan lebih beratkan penderitaannya. Orang yang menderita butuh kekuatan, butuh penghiburan, dan butuh namanya kasih. Urusan benar atau jahat. Kenapa dia menderita karena ulah dia jahat atau benar. Tidak perlu kita justify. Tidak perlu kita tidak perlu kita seperti pendakwa, saudara. Tapi kasihilah sesamanya. Tapi kasihilah sesamamu. Kuatkanlah sesamamu. Karena koreksi dan teguran, ya, atau penghakiman biarlah itu di tangan Tuhan. Kecuali kalau saudara tahu betul bahwa dia melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan tegurlah orang itu 4 mata. Jangan di depan orang-orang. Supaya dia berbalik kepada jalan kebenaran. Itu kalau saudara tahu. Kalau saudara nggak tahu artinya saudara tidak pegang atau tidak pakai jubah penghakiman. Saudara. Nah menarik sekali di sini Elifas dia bilang bahwa
Kalau kamu bertobat, Ayub, nanti kamu akan dikembalikan loh semua harta anak cucu dan semua segala macam. Sampai akhir apakah Ayub bertobat? Ayub sama sekali gak punya alasan untuk bertobat. Karena dia tahu betul dia tidak menyalahi Tuhan. Makanya dia mencari gambaran besar. Emang aku salah ya Tuhan? Rasanya enggak gitu. Ya, Ayub itu berdiri atas pendiriannya, saudara. Dia gak bertobat, saudara. Dia gak bilang, Tuhan ampuni saya, sorry, saya melakukan dosa ini. No. Dan Elifas menurut saya nasihatnya gak baik. Dia bilang, kamu bertobat, pasti kamu akan dikembalikan. Hartamu, keturunanmu, dan kesehatanmu dikembalikan sama Tuhan. Saudara, saya mau bilang, sebelum manusia bertobat, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Kepada orang yang tidak bertobat pun, Tuhan menurunkan hujan. Ya, karena itu kita belajar apa tentang pertobatan di sini? Pertobatan bukan supaya kita diberkati kembali. Pertobatan bukan supaya saudara dilancarin kembali perjalanannya. No. Pertobatan semata-mata untuk kebaikan kita. Supaya kita tidak binasa, saudara. Pertobatan itu menyenangkan Tuhan. Tanpa pertobatan, saudara ada tembok penghalang. Saudara gak bisa berbalik. Saudara dikuasai sama rasa malu. Saudara dikuasai sama rasa bersalah. Dan saat ada itu, saudara tidak bisa menghampiri Tuhan. Saudara akan setengah-setengah menghampiri Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang satu orang bertobat seluruh sorga bersorak-sorai. Bertobat adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya sampai teringat cerita Esther, saudara. Ya, bagaimana untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros. Dia harus diminyakin 6 bulan dengan minyak mur, saudara. Minyak mur itu adalah minyak yang pahit. Pahit itu artinya pertobatan. Menghadapi kebenaran selalu pahit. Bertobat tambah pahit lagi, saudara. Melawan kedagingan. Ya, mengingat Esther menghadap Tuhan perlu pertobatan. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan perlu pertobatan. Pertobatan itu untuk kita bertemu Tuhan. Untuk kita membangun hubungan sama Tuhan. Bukan untuk supaya kita diberkati. Seperti nasihat Elifas. Diberkati atau enggak, itu semua tergantung daripada Tuhan. Ya, sekudus-kudusnya kita, pasti kita jatuh bangun. Tetapi milikilah lifestyle untuk bertobat. Senantiasa bertobat, miliki postur untuk bertobat. Dan hasilkanlah buah yang nyata atas pertobatan. Kalau saudara bertobat, ya, hiduplah dalam kebenaran. Janganlah mencong kiri kanan. Kalau saudara mengaku adalah saudara orang Kristen, ya, hasilkanlah perbuatan atas pertobatan saudara saat saudara masuk sebagai orang Kristen. Berubahlah dalam kehidupan. Taatilah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan mencong kiri dan kanan. Tapi hiduplah seperti orang saleh, seperti Ayub ini. Saudara, ya, menarik ya. Saudara, cerita Ayub. Dia ditegur, dia diam aja, dia dengar, saudara. Dia bingung kenapa ini terjadi. Saya diberkati kok sama Tuhan. Saya yakin kok saya hidup benar. Tapi kok saya alami ini? Pasti ada yang aneh, kata Ayub ya. Kalau saya alami ini ujungnya begini, harusnya dari lahir saya gak lahir ya. Dia sedang mencari gambaran besar, saudara. Nah, kita akan lanjut di Ayub pasal 6 di mana Ayub kecewa sama teman-temannya. Ini sesuatu sangat menarik ya, saudara. Tapi kita belajar banyak hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini, buat kebaikan-Mu, buat rema, buat pengertian daripadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun kami senantiasa dalam pembelajaran firman Tuhan. Berkati program ini, berkati kami semua Tuhan. Biar apa yang telah didabur boleh bertumbuh dan berbuah dan mentransformasi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya kepada tangan-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.